Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid. Tonton video ini hingga akhir agar kita tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jimat. Dalil pertama yang akan kita bawakan adalah firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 38 yang berbunyi, Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifa durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Dan orang musyrik adanya menyembah Nabi Isa, malaikat, jin, ruh, nenek moyang, menyembah pohon, dan wali-wali. Di sini kita akan berikan contoh orang solih yang disembah adalah Lata. Sisi pendalilan di sini adalah Allah berdalil dengan pengakuan mereka terhadap rububiyahnya Allah untuk mengingkari kesyirikan mereka dalam uluhiyahnya Allah. Imam At-Tabari mengatakan bahwa surah Az-Zumar ayat 38 ini menyuruh Nabi berdalil dengan tauhid rububiyah untuk membantah kesyirikan kaum musyrikin dari segi uluhiyah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir. Pada ayat ini memberi faedah umum bahwa Allah memberi rahmat dan kemudaratan apa saja terhadap siapa saja yang Allah hendaki. Ayat ini berkaitan dengan kaum musyrikin yang terjatuh dalam syirik akbar. Ayat ini juga digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengingkari syirik kecil. Ada beberapa faedah dalam bab ini. 1. Syirik besar dan kecil memiliki ketergantungan kepada selain Allah. 2. Jimat bisa menjadi syirik besar jika yang memakainya memiliki keyakinan bahwa jimat itu bisa menolak bala secara langsung. 3. Para sahabat mengingkari syirik kecil dengan ayat yang berkaitan dengan syirik besar. Dalil kedua pada bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim yang berbunyi, dari Imran bin Husain bahwa Nabi melihat seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan di tangannya. Maka Nabi bertanya, apa ini? Orang itu menjawab, ini adalah penangkal sakit. Dan Nabi bersabda, lepaskan itu, karena itu hanya menambah kelemahan pada dirimu. Sungguh, jika engkau mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ada dua pendapat ketika Nabi melihat Imran bin Husain memakai jimat. Yang pertama, Nabi sudah tahu, namun Nabi mengingkari untuk meminta kejelasan. Kedua, Nabi bertanya untuk meminta kejelasan. Ada faedah yang menarik pada hadis ini, diantaranya adalah 1. Sebelum bernahi mungkar, hendaknya seorang mencari kejelasan terlebih dahulu. Kedua, Nabi mengatakan kepada Imran bin Husain, jika engkau mati dalam keadaan memakai gelang atau jimat, maka engkau tidak akan selamat selamanya. Maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah ada uzur bijahil terhadap pelaku kesyirikan? Untuk ini kita akan membawakan penjelasan Ustadz Dr. Firanda Andirja. Beliau menjelaskan dalam kajiannya bahwa sebagian ulama mengatakan tidak ada uzur bijahil pada kesyirikan meskipun ia bodoh. Maka timbul lagi sebuah pertanyaan, apakah orang yang terjerumus pada kesyirikan pada bab yang ia tidak tahu bahwa itu adalah syirik, apakah ia langsung divonis musyrik? Maka Al-Fadil Ustadz Firanda Andirja mengatakan bahwa ada dua kondisi. Yang pertama, KTP-nya Islam, ia mengerti maka ia kafir di dunia dan di akhirat. Namun bila ia tidak mengerti maka ia diberi uzur. Contohnya ialah orang yang baru masuk Islam, orang yang tinggal di pedalaman, dan orang yang tempat tinggalnya terdapat banyak subhat. Kondisi kedua, KTP-nya kafir dan orang ini menyembah ruh-ruh, maka ia dihukumi kafir di dunia maupun di akhirat dan tidak boleh disolatkan. Dan kelak di akhirat nanti diserahkan kepada Allah karena ilmu belum sampai kepadanya. Ada sebuah kaidah, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Masuk Islam dengan pasti, maka untuk dikeluarkannya dari Islam harus dengan kepastian juga. Dalam bab takfir ada sebuah kaidah yang bagus sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Firanda Andirja bahwa tidak semua yang melakukan kekafiran otomatis kafir.
harus ada penegakan hujah terlebih dahulu, maka baru bisa diponis kafir. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau yang dikenal Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan masalah uzur bijahil harus diperinci satu. Jika ia malas untuk belajar, maka tidak ada uzur baginya. Ini bagi orang yang tinggal di kota. Kedua, jika belajar dan tidak mengetahui hukum, maka ada uzur bijahil baginya. Orang yang tinggal di kota dan malas belajar agama, maka tidak ada uzur bijahil baginya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengkafirkan manusia, dan beliau banyak sekali dituduh berkenaan masalah pengkafiran. Dalil ketiga dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, barang siapa yang menggantungkan jimat atau tamimah, maka ia tidak akan selamat. Dalil keempat yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Huzaifah bahwasanya dia pernah melihat seorang laki-laki yang memakai benang di tangannya dengan tujuan untuk mengobati sakit panas. Maka Huzaifah pun memutuskan benang tersebut seraya membaca firman Allah dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 106, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Di sini kita akan menambahkan penjelasan berkenaan hadis Imran bin Husain bahwa zahir pada hadis Imran bin Husain tidak tahu itu adalah kesyirikan, maka tidak ada uzur bijahil menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka ini tidak tepat. Ada beberapa faedah tambahan dari hadis Imran bin Husain, diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Firanda Anjirja. Satu, orang yang tinggal di pedalaman tidak dapat mendengar dakwah tauhid, maka ada uzur baginya karena belum sampai dakwah kepadanya. Kedua, uzur bijahil diberikan pada orang yang baru masuk Islam serta tinggal di pedalaman dan jauh dari kebenaran atau tinggal di tempat yang penuh syubhat. Ketiga, ponis kekafiran diberikan setelah ditegakkannya hujah pada orang yang jahil. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan hadis Imran bin Husain menjelaskan bahwa orang yang telah dijelaskan kesyirikan namun ia mengingkari, maka ia tidak selamat karena ia menolak kebenaran, bukan karena ia tidak tahu itu adalah syirik. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan faedah penting di sini. Satu, orang yang tinggal di pedalaman yang tidak ada ulamanya dalam menjelaskan kebenaran, dia tidak terlintas di hatinya untuk mengetahui halal atau haram, maka ada uzur baginya. Yang kedua, orang yang tinggal di kota dan ia bisa mengakses informasi, maka tidak ada uzur bijahil baginya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat membuat kita mengerti tentang masalah uzur bijahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.